Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita bernostalgia. Tujuannya untuk mengenali diri kita yang sebenarnya, diri kita yang lebih luas, yang tidak gampang tersinggung, juga diri kita yang bisa bertumbuh secara rohani. Kita semua pada waktu kita dilahirkan, kita itu seperti tabula rasa. Seorang bayi yang belum banyak mengerti, tetapi dia sudah sadar bahwa dia ada. Tetapi kita belum bisa bereaksi, belum bisa merespon, karena memang belum mempunyai banyak perangkat yang bisa dimanfaatkan untuk berinteraksi. Mungkin perbandingannya seperti membeli HP baru. Masih baru, tetapi perlu di-download beberapa aplikasi supaya bisa digunakan. Kalau tidak, kita pencet-pencet HP baru ya tidak bisa, karena masih factory setting. Nah, perlu mendownload beberapa aplikasi supaya bisa lebih efektif dan efisien untuk dimanfaatkan. Demikian juga ketika kita lahir, kita seperti masih dalam factory setting. Kita belum mengenal siapa diri kita, belum mengerti lingkungan kita. Maka supaya bisa operasional, bisa masuk menyesuaikan diri dalam lingkungannya, maka sang bayi kita semua mendownload apa saja yang perlu untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua, dengan kakak, dengan om, dengan tante, dengan nenek, dengan kakek. Maka kemudian kita mendownload banyak sikap, reaksi, cara bertindak, cara merespon, dan cara memproses informasi. Bahkan mulai dengan mengidentifikasi diri. Ketika dipanggil nama Anton, Joko, Dewi, maka kemudian dia mulai mengidentifikasi diri seperti nama yang dipanggil. Kemudian dia mulai memberi nama dirinya sendiri. Oh, saya Joko, oh saya Dewi, oh saya Anton. Kemudian dia mulai mengidentifikasi dan bertindak sesuai dengan karakter dan juga pribadi yang dia yakini sebagai dirinya. Apalagi kalau orang tuanya mengatakan, Anton kamu memang baik, jarang marah, kamu tidak emosional. Dia kemudian menangkap itu semua, oh seperti itu saya. Dan kemudian gambaran diri ini menjadi karakter atau persona yang dia seleksi juga sebetulnya supaya dia bisa berelasi dengan sekitarnya. Kemudian dia mengadopsi sikap-sikap, karakter-karakter yang menjadikan dirinya seperti yang dia yakini supaya bisa berinteraksi dan masuk dalam lingkaran yang ada di sekitarnya. Kebutuhan utama pada waktu itu adalah bisa masuk menjadi bagian komunitas atau keluarga yang ada di sekitarnya. Dan itulah yang kemudian dia adopsi. Memang tidak segalanya, tetapi yang dia seleksi. Persoalannya adalah pada waktu mendownload, menyerap sikap-sikap yang ada di sekitarnya, dia tidak punya filter dalam arti mana yang baik, mana yang buruk. Semua di-download, lalu kemudian dipilih mana yang berhasil untuk berelasi dengan sekitarnya. Dan itu yang kemudian membentuk karakternya. Pada usia tertentu, mungkin 5, 6, 7 tahun, struktur dasar dari kepribadian sang bayi itu sudah terbentuk. Maka itu kemudian menjadi program yang membentuk dia, sehingga kalau bereaksi kurang lebih sama. Maka kemudian sampai tua dia mempunyai karakter yang kurang lebih sama. Kalau dia pemalu, dia akan banyak pemalu. Kalau dia agresif, dia akan agresif. Kalau dia gampang marah, dia akan cenderung gampang marah. Karena karakter itu yang kemudian diyakini menjadi dirinya. Padahal itu adalah persona atau kepribadian.
yang dia adopsi, bentukan dari lingkungan yang dia ambil dan kemudian dia gunakan untuk menjadi representasi dirinya. Namun kemudian pikirannya meyakini bahwa dia itu adalah persona itu. Maka sebetulnya persona dalam arti yang sebenarnya sangat tepat. Itulah yang disebut dengan topeng. Sebetulnya persona ini adalah bentukan, konstruksi yang dia adopsi dari lingkungannya. Tetapi ini menjadi struktur dasar baginya untuk bereaksi. Sehingga kurang lebih sepanjang hidupnya dia akan bereaksi seperti itu. Maka berubahnya sulit sekali. Karena itu ada orang yang sudah karakternya dikatakan, sudah karakternya begitu, malah ada yang mengatakan gawan bayi, bawaan orok, karena sulit sekali berubah. Sudah retret ini, retret itu, penyembuhan luka batin, kemudian juga ada misalnya mengikuti seminar hidup baru dalam roh, macam-macam. Tetapi kembali sama saja, tidak berubah apa-apa. Karena apa? Karena struktur dasar sudah terbentuk. Sehingga banyak hal masuk pun tidak mengubah apa-apa. Dan karena itu seringkali kita dalam arti tertentu frustrasi. Kenapa saya tidak berubah-ubah? Jatuh dalam dosa yang sama, reaksi yang sama, karena strukturnya sama. Nah, pertanyaannya apakah kemudian tidak bisa berubah? Bisa, bisa. Bagaimana caranya? Caranya adalah kembali ke factory outlet, kembali ke factory setting. Yaitu kembali ketika kita belum mengadopsi banyak sikap, temperamen, karakter, cara bertindak, sehingga kita sampai pada situasi yang masih lebih luas daripada karakter yang sekarang ada. Langkah pertama adalah menyadari bahwa karakter ini adalah bentukan, hasil dari pengkondisian, hasil dari mengadopsi nilai-nilai sikap yang ada di sekitar kita. Lalu kita mundur sejenak, mengambil langkah dan jarak, dan menyadari bahwa persona saya, karakter saya bukan diri saya yang sepenuhnya. Saya lebih besar. Saya ada dulu baru mengadopsi. Nah, ketika kita bisa kembali ke factory setting, kita seperti bisa memformat kembali, mendownload aplikasi baru, sehingga kemudian kita bisa berubah. Tetapi sulit karena kemudian karakter itu melekat, bahkan nama itu melekat. Padahal nama ya sekedar nama, saya bisa ganti nama juga nggak apa-apa. Sayanya tetap ada, karena nama itu bentukan. Tapi seolah-olah nama itu sudah jadi identitas, melekat. Karakternya juga melekat, seolah-olah saya nama tertentu karakternya begitu. Dan kita pertahankan itu. Kalau tidak kita tersinggung. Unconsciously kita merespon sesuatu yang tidak sesuai dengan karakter asli, akan kita lawan. Namun kalau kita kembali ke factory setting, kita lebih longgar. Dan kemudian bisa menyadari bahwa saya bisa menyerap nilai-nilai baru. Tidak terus-menerus otomatis menjalankan program hasil settingan ketika kita masih muda dulu. Dan di situ terjadi perubahan. Tidak mudah, tetapi bisa. Mulai dengan kesadaran, mulai dengan keyakinan, kesadaran bahwa saya lebih luas daripada persona, karakter, topeng yang saya pakai. Dan karena itu dengan kesadaran masuk dalam refleksi, mundur langkahnya, memandang dari sudut pandang kesadaran yang lebih luas sebelum mengadopsi karakter atau factory setting, kita kemudian bisa melihat dan kemudian mengambil kembali dan membaharui, mentransformasi menjadi pribadi yang lebih terbuka dan mengalami perubahan. Dengan sendirinya berubah ketika kita bisa mengambil jarak terhadap persona, karakter yang sebetulnya bukan asli kita, karena itu adalah bentukan, adaptasi dari apa yang ada di sekitarnya. Sayanya lebih luas dari itu semua. Maka penting Tuhan meminta kita bertobatlah, berubah dengan menyadari siapa diri kita. Sebagai citra Allah yang adalah kasih, yang sungguh-sungguh dikasih oleh Allah itu juga.
Maka menyadari kasih Allah itu juga kembali ke factory setting, kembali ke fitrah, dan bisa menyusun kembali karakter, persona yang terus-menerus bertumbuh menjadi makin dekat dengan citra asali kita, jati diri kita. Namun tetap kita harus handle ourselves with care. Karena kita sadar bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, terus bertumbuh, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.